welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini Siti mau jelasin sedikit tentang perilaku konsumen dari mata kuliah manajemen pemasaran. Nah, penasaran kan gimana penjelasannya? Ya udah, langsung aja yuk kita bahas tentang perilaku konsumen. Oke guys, yang pertama yaitu aspek perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan tingkah laku tentang individu, kelompok, atau organisasi dan proses yang mereka gunakan untuk memilih, mengamankan, menggunakan, dan membuang produk, jasa, pengalaman, atau ide untuk kepuasan. Strategi pemasaran dan perilaku konsumen itu ada 4. Yang pertama yaitu kebijakan regulasi, kedua pemasaran sosial, ketiga individu yang diinformasikan, dan yang terakhir yaitu strategi pemasaran. Model perilaku konsumen. Nah, di sini Siti kurang mengerti dengan model perilaku konsumennya. Ya udah, kita lihat aja gambarnya kayak gimana. Yuk. Nah, udah lihat kan gambarnya tentang model perilaku konsumen. Ya udah, kita lanjut tentang karakteristik yang mempengaruhi perilaku konsumen. Di sini karakteristiknya juga ada 4 faktor, yaitu yang pertama faktor budaya, yang kedua faktor sosial, ketiga faktor personal, dan yang terakhir faktor psikologis. Kemudian jenis perilaku pengambilan keputusan pembelian. Ada 4 juga nih. Yang pertama yaitu pembelian pengurang ketidaknyamanan. Kedua, perilaku pembelian yang rumit. Ketiga, perilaku pembelian yang mencari variasi. Dan yang terakhir, perilaku pembelian karena kebiasaan. Kemudian proses pengambilan keputusan pembelian. Ini prosesnya yang pertama itu pengenalan masalah. Ketika kita udah tahu pengenalan masalahnya, kemudian kita lanjut ke pencarian informasi. Nah, setelah kita tahu nih, oh gini nih masalahnya, terus kita cari pencarian informasinya itu kayak gimana. Kemudian itu di tahap selanjutnya itu penilaian alternatif, kemudian keputusan membeli, dan yang terakhir itu perilaku pasca pembelian. Nah, kemudian materi selanjutnya itu perilaku konsumen adalah dinamis. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Ketika memutuskan akan membeli suatu barang atau produk, tentu Anda sebagai konsumen selalu memikirkan terlebih dahulu barang yang akan Anda beli. Next, yaitu perilaku konsumen melibatkan pertukaran. Perilaku konsumen melibatkan pertukaran antara manusia. Dalam kata lain, seseorang memberikan sesuatu untuk orang lain dan menerima sesuatu sebagai gantinya. Kemudian itu hubungan antara perilaku konsumen dengan strategi pemasaran. Untuk dapat bertahan dalam kompetisi, perusahaan harus mampu memberikan keuntungan yang lebih kepada konsumen dibanding kompetitornya. Keuntungan konsumen adalah selisih antara manfaat yang dapat diambil dari produk dan semua biaya yang dilakukan untuk mendapatkan manfaat dari produk tersebut. Esensi dari strategi pemasaran adalah menyediakan keuntungan bagi konsumen, mewajibkan organisasi untuk bekerja dengan baik untuk mengantisipasi dan mereaksi kebutuhan konsumen sebagai wujud dari kompetisi itu. Reaksi dari konsumen terhadap suatu produk menentukan sukses atau gagal dari sebuah produk. Next, yaitu hubungan antara elemen model. Hubungan antara elemen model adalah pendekatan dalam menjelaskan perilaku konsumen membutuhkan kausalitas. Secara umum, sebagian besar pendekatan mengacu pada hubungan satu arah sebab dan akibat. Dan yang terakhir yaitu tingkat analisis konsumen ada 2. Yang pertama masyarakat dan yang kedua yaitu industri. Nah, oke guys, gimana penjelasannya? Kalau misalnya kalian kurang paham, kalian bisa komen di bawah apa yang kalian kurang paham. Nah, thank you for watching. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.